Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Seorang turis asal Jepang baru-baru ini mengaku menjadi korban pembalakan oleh pengamen saat berlibur di Bogor, Jawa Barat. Aparat gabungan langsung bergerak merazia para pengamen yang beroperasi di kota hujan itu. Inilah pengakuan warga Jepang yang diduga menjadi korban pemalakan oleh pengamen saat sedang berada di dalam angkutan kota atau angkot. Unggahannya menjadi viral di media sosial karena korban baru pertama kali mengalaminya selama berada di Indonesia. Korban mengaku pelaku memaksa meminta uang kepada penumpang angkot terutama turis asing yang sedang berlibur di kota Bogor. Atas pengakuan turis dari negeri Sakura itu, petugas gabungan dari polisi, Satpol PP, dan Dinas Sosial Kota Bogor melakukan razia pengamen yang biasa beroperasi di angkutan kota. Hasilnya, puluhan pengamen yang mangkal di jalan protokol itu pun digelandang oleh petugas pemeriksaan. Terkait adanya TikTok yang diupload oleh wisatawan asing terkait pemaksaan permintaan uang, sejumlah uang yang dilakukan oleh para pengamen. Ada berapa yang diamankan? Mungkin kita masih menghitung untuk terkait yang kita amankan, kemungkinan ada 10 lebih orang, dan nanti tindak lanjutnya kita akan laksanakan tes urin karena memang ada indikasi beberapa pengamen jalanan atau anak jalanan ini menggunakan obat-obat terlarang. Rencananya razia serupa akan digelar secara bertahap untuk memberikan kenyamanan kepada para penumpang angkot, terutama turis mancanegara yang berlibur di kota hujan. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana tanggapan dari Dinas Pariwisata Kota Bogor usai curhatan dari wisatawan asal Jepang tersebut viral di sosial media? Kita sudah tersambung dengan Ibu Ana Ismawati, Sekdis Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kota Bogor. Selamat siang, Ibu Ana. Selamat siang, Mbak Felia, Mbak Putri. Baik, Bu Ana, curhatan wisatawan asal Jepang ini lumayan viral loh, Bu. Ramai sekali dapat komentar dari warganet. Bagaimana tanggapan dari Dinas Pariwisata, Bu? Ya, tentunya ini merupakan momentum kami untuk terus mengevaluasi pelayanan kepariwisataan di Kota Bogor yang secara terus-menerus harus terus kita tingkatkan, begitu ya. Karena memang terkait dengan pelayanan kepariwisataan, bagaimana kita harus menginternalisasikan, membudayakan, begitu ya, sabta pesona ini menjadi kunci yang sangat penting. Ini adalah momentum untuk kami terus memperbaiki pelayanan, tentunya dengan memperkuat sinergitas kerjasama dan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah, juga tentunya menggugah kesadaran dari seluruh masyarakat terkait dengan pariwisata di Kota Bogor. Tentunya ini merupakan momentum kami untuk mengevaluasi pelayanan kepariwisataan di Kota Bogor agar semakin lebih baik. Mungkin seperti itu ya. Oke, tapi Bu Ana, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh wisatawan turis dari Jepang tersebut, ini apakah benar memang di Kota Bogor banyak pengamen begitu, Bu? Yang beredar atau seperti apa? Ya, sesungguhnya kalau kondisi sosial Kota Bogor ini kan kota penyangga ibu kota, banyak berbatasan dengan kabupaten dan kota yang lain. Tentu permasalahan sosial masyarakat seperti ini menjadi hal yang memang ditemukan di Kota Bogor. Hanya kemudian tentunya penanganan dari seluruh tim yang terlibat ini juga menjadi kata kunci. Kebetulan saja ini menjadi pemberitaan yang viral, tetapi ini langsung direspon dengan cepat begitu ya oleh pemerintah Kota Bogor, tentunya dengan bersinergi. Artinya ini adalah bentuk kondisi masyarakat kita yang memang harus kita antisipasi seperti itu.
Tetapi bukan berarti ini kemudian menyurutkan pengunjung ke Kota Bogor untuk berwisata. Seperti itu, kami akan menjamin bahwa terkait dengan Sabta Pesona di Kota Bogor, bagaimana keamanan turis berkunjung di Kota Bogor, bagaimana tertibnya Kota Bogor, bersih, rindang, indah, sejuk, dan meninggalkan kenangan yang baik bagi wisatawan, tentu ini menjadi prioritas bagi kami. Jadi saya rasa ini merupakan momentum bagi kami untuk terus mengevaluasi diri, perbaikan layanan dengan mengedepankan sinergitas dan kerjasama. Seperti itu mungkin ya Mbak Felisa, Mbak Putri. Baik, Bu Ana, lalu bagaimana upaya Dinas Pariwisata Kota Bogor untuk menjamin begitu ya keamanan wisatawan yang ingin berkunjung ke sana, khususnya wisatawan yang ada di Jabodetabek? Baik, pengunjung atau wisatawan tidak perlu takut tentunya berkunjung di Kota Bogor. Kami membuka sangat banyak ruang-ruang informasi dan kemudahan-kemudahan, baik untuk mengakses informasi tentang kepariwisataan itu sendiri, maupun untuk ketika ada keluhan-keluhan masyarakat, pengaduan-pengaduan masyarakat. Jaminannya adalah keluhan-keluhan masyarakat dapat disampaikan di media-media penanganan pengaduan masyarakat. Kalau di Kota Bogor ini kan ada Sibadra, begitu ya. Nanti itu akan juga direspon lebih lanjut, lebih cepat. Atau kemudian juga masyarakat dapat mengakses media sosial dari Disparbud Kota Bogor yang di dalamnya nanti juga akan kita tawarkan untuk informasi-informasi kepariwisataan lebih lanjut di dalamnya. Tentunya itu sebuah kemudahan yang pada akhirnya informasi tentang potensi kepariwisataan, baik bicara tentang akomodasi, baik bicara dengan daya tarik wisata, baik bicara dengan kemudahan transportasi dan segala macam bisa diakses melalui media tersebut. Artinya tidak perlu takut untuk datang ke Kota Bogor. Kami lakukan garansi itu. Silahkan menghubungi layanan-layanan ketika memang ditemukan keluhan-keluhan pada saat melakukan perjalanan di Kota Bogor. Terhadap destinasi wisata di Kota Bogor, tentunya kami secara berkala dan terus-menerus juga mengedukasi dan meliterasi terkait bagaimana terus membangun budaya atau kultur kepariwisataan melalui Sabta Pesona ini. Kemudian juga dengan seluruh perangkat daerah juga terus kami bangun sinergitas tersebut. Artinya untuk kemudahan pelayanan di dalam kepariwisataan sudah banyak medianya, baik untuk akses informasi maupun ketika menyampaikan keberatan-keberatan atau keluhan-keluhan terhadap layanan kepariwisataan di Kota Bogor. Intinya seperti itu mungkin ya Mbak ya. Baik, Bu Ana, sebagai Sekdis dari Dinas Pariwisata, pastinya apa yang hingga saat ini akan dilakukan untuk pariwisata di Kota Bogor? Karena kita tahu saat ini wisatawan mungkin agak sedikit berbeda perasaannya ketika pergi ke Bogor di zaman dulu sama sekarang. Ada angkot yang banyak macet, dan juga yang kita rasakan sekarang adalah banyaknya pengamen. Bagaimana kemudian tanggapannya, Bu? Ya, tentunya kami harus juga mempromosikan lebih besar kembali tentang potensi pariwisata di Kota Bogor dengan kemudahan-kemudahan dari baik itu meliputi accessibility-nya, kemudian atraksinya atau akomodasinya seperti itu. Kemudian kami juga bagaimana membangun sinergitas dengan seluruh perangkat daerah yang terhubung. Ketika kita bicara layanan kepariwisataan, tentu tidak hanya bicara destinasi pariwisata saja, tetapi bagaimana kemudian layanan transportasinya, layanan kesehatan masyarakat di Kota Bogor, atau layanan keamanan dan lain sebagainya di Kota Bogor itu juga mampu ditumbuh kembangkan dengan baik. Artinya sesungguhnya pemerintah Kota Bogor secara berkesinambungan juga telah membangun hal tersebut, sistem tersebut begitu ya, karena ini merupakan potensi Kota Bogor. Jasa pariwisata ini merupakan salah satu potensi andalan dari pemerintah Kota Bogor dalam mensupport terkait dengan pendapatan asli daerah Kota Bogor. Tentunya kami melakukan banyak sekali koordinasi dan sinergi. Mungkin seperti itu.
Baik, terima kasih banyak informasinya Ibu Ana Ismawati selaku Sekdis Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kota Bogor. Selamat siang, sehat selalu Ibu.